Tema yang akan saya sampaikan sore ini adalah seperti yang tulis tadi, siapakah nabi yang terakhir di dalam iman Kristen? Agama lain punya kepercayaan siapa nabi terakhirnya, agama lain lagi siapa nabi terakhirnya. Tapi menurut Alkitab, menurut iman Kristen, nabi terakhir itu siapa? Dan orang menolak Yesus sebagai Tuhan dan mereka mengatakan dia itu hanya nabi tapi bukan nabi yang terakhir. Mari kita baca. Mana anak saya tadi yang membaca Alkitabnya? Udah. Ricardo ada di belakang itu. Dari Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus. Di telinga orang Kristen agak asing sebutan Nabi Yesus. Padahal itu memang salah satu dari sebutan Yesus. Kita baca juga di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, kita baca demikian saudara. Injil Yohanes pasal 4. Ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, dikatakan begini oleh kitab suci. Ayatnya ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, jadi dalam hati ini Yesus disebut nabi juga. Kita baca lagi mengenai sebutan bahwa Yesus adalah nabi. Yohanes pasal 9. Ketika orang yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Yesus dan akhirnya dia dipaksa untuk mengaku siapa Yesus itu. Kita baca di dalam pasal yang ke-9 ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia, karena ia telah melekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ia adalah seorang nabi. Ya, ada banyak yang lain ayat-ayat dalam kitab suci yang menyebut Yesus adalah nabi. Tapi masalahnya, apakah Yesus mengaku dirinya nabi? Ternyata iya. Markus pasal 6. Markus pasal yang ke-6. Ayatnya kita baca ayat 3 dan 4. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan dan bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, jadi orang-orang Nazaret menolak Yesus, kecewa terhadap Yesus. Lalu responnya Yesus apa? Teruskan. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Ternyata seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempatnya sendiri. Itu responnya ketika orang di tempatnya tidak menghormati dia. Berarti kalau begitu Yesus mengaku dirinya nabi tidak? Iya. Berarti Alkitab mengatakan Yesus memang nabi. Nah, pihak luar mengatakan, lah kalau dia nabi bukan Tuhan dong. Nah, ini masalahnya lah, masalah lain ini, gitu loh. Nabi itu bukan satu-satunya gelarnya Yesus.
Dan kalau Yesus disebut nabi, makna ini terkandung dengan gelar utamanya, yaitu Kristus. Nah, lalu Kristus itu apa sih? Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 13 sampai 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia Ini itu? kata orang ya, kata orang siapa aku ini, anak manusia. Anak manusia itu gelarnya sebagai Mesias. Jadi bukan artinya manusia biasa, enggak. Itu merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel. Di dalam Daniel 7 ayat 13. Coba bacakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, tampak dengan awan-awan seorang seperti anak manusia. Terus? Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia Ya, yang dibawa lanjut kehadapan. usia ini gambaran keilahian Yesus yang kekal. Bukan Allah Bapa, sebab Allah Bapa tak seorang pun melihatnya. Jadi tidak mungkin Allah Bapa menampakkan diri. Tak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi penglihatan orang-orang seperti orang tua ini, itu menunjuk penglihatan keilahian Yesus yang kekal. Makanya tua. Kekal itu kan lama umurnya, tua digambarkan sebagai orang tua. Terus? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, jadi anak manusia yang naik awan-awan di langit pastilah bukan manusia biasa. Nggak ada manusia ada di awan di langit itu. Dan dia diberi segala kuasa dan segala bangsa sujud kepadanya. Itulah Mesias. Itulah Al-Masih kalau bahasa Arabnya. Itulah Ha-Masiyah kalau dalam bahasa Ibraninya. Bagaimana kita tahu bahwa itu Ha-Masiyah atau Al-Masih? Ya dari kata Yesus sendiri. Matius pasal yang ke-26 ayat 63 sampai dengan 65. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Nah, engkau telah mengatakan, iya saya Mesias, gitu maksud artinya. Terus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di atas awan-awan Nah ini di kan langit. penglihatan dalam Nabi Daniel tadi. Dan ternyata setelah Yesus mengatakan memang aku Mesias itu loh yang dilihat oleh Daniel itu loh. Jadi ketika dia menyebut dirinya sebagai anak manusia, dan itu adalah sebutan paling favorit yang digunakan Yesus di dalam Injil. Bukan dia menunjuk sekedar manusia biasa, tidak, tapi dia menunjuk kepada penglihatan Daniel bahwa dia adalah Mesias itu. Makanya kembali kepada Matius pasal yang ke-16 ayat 13 tadi. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, ternyata banyak orang tidak tahu. Ada yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis. Terus? Ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan dia itu Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Ada yang mengatakan dia itu Yeremia. Terus? atau salah satu seorang dari para nabi. Berarti sejak Yesus berada di dunia, dia menjadi sosok yang kontroversial.
Masing-masing orang punya idenya sendiri-sendiri tentang Yesus. Ada punya ide dia Yohanes Pembaptis. Ada orang punya ide dia Yeremia. Ada yang punya ide dia Elia. Ada yang punya ide dia salah seorang nabi. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Ada yang punya ide Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Ada yang punya ide Yesus itu penjelmaan dari malaikat Mikael. Ada yang punya ide Yesus itu anaknya Allah. Ada yang punya ide Yesus itu manusia biasa yang bukan Tuhan, yang tidak pernah disalib, dan macam-macam, dan macam-macam. Tapi eksistensi Yesus bukan tergantung pada ide orang-orang ini. Meskipun sekarang banyak ide ini dan itu, kita harus kembali. Yesus itu menurut dirinya siapa? Bukan, oh ini kan tafsiranmu dan saudaranya, enggak. Umpamanya ada orang ditanya, kamu kenal Ramadhani? Ya? Kenal, yang mana? Itu yang jual rokok di pojokan itu kan. Ya mungkin orang itu namanya Romo Daniel, jangankan orang Romo Daniel, enggak ada. Di Banyuwangi itu loh kemarin saya lihat, ada orang namanya Tuhan. Iya Tuhan. Dan ada lagi di mana itu, di KTP-nya ditulis, apa itu? Selamat Hari Natal. Selamat, namanya Selamat Hari Natal namanya. Ya, mungkin saja ada orang juga namanya Romo Daniel. Tapi apakah itu saya? Bukan, orang saya bukan penjual rokok di pojokan kok. Nama boleh sama, tapi kalau identitasnya tidak benar ya bukan gitu loh. Sama dengan Yesus. Nama Yesus bukan hanya sekedar label. Pokoknya Yesus yang tidak bisa. Yesus harus yang benar. Nggak bisa, pokoknya gitu nggak bisa. Buktinya, kalau pokoknya Yesus, kenapa saudara tidak mau mengakui saksi Yehova? Kan mereka juga menyebarkan Yesus. Mengapa? Sebab Yesusnya lain. Yesusnya saksi Yehova itu adalah penjelmaan malaikat Mikael. Kenapa saudara tidak mau Yesusnya orang Islam yang namanya Isa? Sebab itu bukan anak Allah, bukan Tuhan, tidak disalibkan, tidak mau gitu kan. Berarti orang yang mengatakan pokoknya Yesus, orang itu tidak konsisten, ternyata dia masih tidak mau ini, tidak mau itu. Jadi Yesus itu bukan pokoknya, harus tepat siapa identitasnya. Ini bukan label nama, tapi identitas yang menyelamatkan atau membinasakan. Kembali kepada Matius pasal 16 ayat 13 itu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Oke, orang itu boleh punya pendapat macam-macam, tetapi apa katamu? Kamu yang kenal aku setiap hari makan bersama selama 3 tahun selalu bersama aku ini. Kamu tahu aku ini siapa? Aku tidak peduli kata orang. Orang mengatakan aku Elia, aku tidak peduli. Orang mengatakan aku Yohanes Pembaptis, aku tidak peduli. Orang mengatakan aku Yeremia, aku tidak peduli. Orang mengatakan aku salah seorang nabi, aku tidak peduli. Menurut kamu aku siapa? Berarti Yesus tidak peduli dengan label, dia ingin identitas yang sebenarnya. Bukan ide yang kita buat tentang Yesus. Teruskan? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, engkau adalah Mesias. Mesias itu bunyi Yunani
untuk bahasa Ibrani Hamasiyah, yang artinya Kristus. Kristus itu terjemahannya dari kata Hamasiyah ini. Artinya orang yang diurapi. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ya, Mesias artinya Kristus. Jadi Kristus itu bahasa Yunani Ho Christos. Artinya orang yang diurapi itu. Ho Christos artinya orang yang diurapi itu. Tepat artinya seperti kata Hamasiyah. Jadi kata Hamasiyah dalam Ibrani itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani bunyinya Ho Christos. Akhirnya bahasa-bahasa barat terutama bahasa Latin menyebutnya sebagai Kristus. Dan bahasa-bahasa Eropa Barat mengikuti bahasa Latin menggunakan kata Kristus bahasa Belanda atau Christ dalam bahasa Inggris atau Kristus dalam bahasa Jerman. Lah, kekristenan yang datang di Indonesia itu tadinya dari Belanda, maka kita ikut-ikutan orang Belanda mengucapkan kata Kristus. Artinya apa? Orang yang diurapi, sama dengan bahasa Ibrani Hamasiyah, yang kalau diucapkan dalam bahasa Arab Al-Masih. Nah, kalau gitu apa artinya Al-Masih ini? Di dalam agama Islam ada istilah Al-Masih, tapi artinya beda dengan yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau dalam Islam, Al-Masih artinya orang yang suka jalan-jalan, yang suka pakai minyak. Kalau menyumbang minyak, ya kita bukan itu. Hamasiyah itu gelar penting sekali di dalam sistem perjanjian lama, karena itu menunjuk kepada orang yang diurapi. Dan di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang memerlukan seseorang untuk diurapi. Diurapi itu apa? Diberi minyak zaitun, dituang kepalanya oleh seorang nabi. Ada minyak, lalu dituangkan di kepalanya. Itu namanya diurapi. Dan kami di gereja Ortodoks juga masih ada pengurapan itu. Pengurapan bukan hanya konsep, ya ada, memang ada minyaknya. Dan minyak bukan minyak sembarangan. Minyak yang sudah didoakan setahun di pusatnya, lalu disebarkan di seluruh gereja Ortodoks di seluruh dunia. Digunakan pada waktu-waktu tertentu untuk mengurapi seseorang. Jadi tidak boleh pakai minyaknya, pengurapannya pakai pakpung oil atau minyak goreng, tidak boleh. Minyak yang sudah didoakan, minyak yang sudah diberkati. Nah, siapa saja di dalam perjanjian lama orang-orang yang perlu diurapi? Pertama, raja. Untuk menjadi raja di Israel, orang harus diurapi. Contohnya Saul, sebelum Raja Daud menjadi raja. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya lah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel?" Ya, bukankah Tuhan sudah mengurapi engkau menjadi raja?
Jadi untuk menjadi raja, Saul perlu diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel. Setelah Saul ditolak, Daud yang menggantikan. Daud pun diurapi sebelum menjadi raja. Kita baca dari 1 Samuel 13 ayatnya 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat Roma salah mungkin sebentar. Di dalam 1 Samuel ayatnya yang pasalnya yang bentar. Saya carikan ayatnya. Daud diurapi. Pasal 9, 16 betul. 16 ayatnya yang betul. Ayatnya yang ke-7. Oh sebentar. Kita baca ayat yang ke-12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Terus Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. jadi setiap raja di Israel itu adalah orang yang diurapi. Makanya setiap raja itu seorang Masiah. Bukan Masiah, tapi seorang Masiah. Karena orang yang diurapi. Yang kedua yang harus diurapi adalah imam. Untuk menjadi imam orang juga harus diurapi. Kita baca Keluaran pasal 29. Keluaran pasalnya yang ke-29. Kita baca ayat yang ke-12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak dan yang menutupi isi perut. Bukan itu. Coba kita baca ayat 4 dan sampai 6. Keluaran 29 ayat 4 sampai 6. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakan kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkan sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah seban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada seban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuangkan ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Jadi setelah dipakai pakaian imam, Harun diurapi dengan minyak. Dengan demikian Harun menjadi imam. Menjadi imam seorang di Israel harus diurapi dengan minyak. Jadi setiap imam di Israel itu adalah seorang Masiah. Setiap raja di Israel juga seorang Masiah. Yang terakhir, untuk menjadi nabi, orang juga perlu diurapi. 2 Raja-Raja 19
ayatnya 16. Sedangkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan. Dua raja-raja ya. Sebentar. Kita baca dua raja-raja. Coba 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayatnya 16. Juga Yehu cucu Nisnim haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Elisa dari Abel Mehola harus kau rapi menjadi nabi. Itulah sebabnya dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-25 dikatakan, diubahnya hati mereka untuk membenci ayat umat. 15. 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ya, berarti orang yang diurapi adalah nabi. Jadi di dalam perjanjian lama, seorang raja adalah, tiap raja adalah seorang masyah. Setiap imam adalah seorang masyah. Setiap nabi adalah seorang masyah. Makanya orang tidak bisa ngaku-ngaku nabi kalau nggak ada yang ngurapi. Nabi dari mana? Keluar dari kamar, berselimut, keluar, aku nabi. Yang tidak bisa. Karena menjadi nabi, seseorang harus ada diurapi oleh nabi yang lain. Dalam hal ini Elisa diurapi oleh Elia. Makanya orang tidak bisa nabi, mau ngaku, aku nabi. Kenapa? Roh Kudus memberitahu aku tadi malam. Ya kamu mengigau, ngaku-ngaku nabi tapi tidak ada pengurapan. Ya, nah, tapi mereka bukan Masiah. Mereka hanya seorang Masiah, tapi bukan Masiah itu. The Christ, the Messiah. Mereka hanya Messiah. Seorang Mesias, tapi bukan the Messiah. Sang Kristus. Al-Masih. Nah, syaratnya orang menjadi the Messiah, menjadi Sang Kristus, menjadi Ha-Masiah, syaratnya apa? Syaratnya satu orang harus merangkap 3 jabatan itu sekaligus. Dialah nabi, dialah raja, dialah imam. Itu satu. Syarat selanjutnya, dia harus memiliki jabatan itu tanpa bisa digantikan. Agar jabatan itu tidak bisa digantikan, berarti orang ini harus hidup selama-lamanya. Agar orang ini hidup selama-lamanya, berarti dia telah bangkit dari mati. Dan tidak mati lagi. Itu syaratnya. Jadi kalau orang itu bisa bangkit dari mati dan tidak mati lagi, itu bahan untuk jadi Mesias sudah. Dan itu hanya satu orang yang mengalami itu. Itulah Yesus. Kita baca dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia.
Kita tahu Kristus sudah bangkit dari mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Kalau orang masih bisa mati, berarti orang ini tidak bisa menyelamatkan siapapun. Sebab kematian menurut Alkitab itu adalah upahnya dosa. Berarti kalau orang masih bisa mati, biar disebut sebagai pribadi paling agung, paling hebat, terakhir. Tapi kalau kuburannya masih ada tulangnya dia, berarti dia masih kalah dengan dosa. Nah, kalau dia masih kalah dengan dosa, berarti dia masih dibelenggu oleh dosa. Bagaimana bisa melepaskan dosa orang lain? Orang boleh mengatakan, saya juru selamat. Tanya, kamu kalau nanti mati enggak? Ya, kalau mati bisa bangkit enggak? Enggak, kamu bohong. Sejauh orang masih bisa mati dan tidak bisa bangkit lagi, ngaku apa saja yang dapat melepaskan manusia dari dosa, itu bohong. Hanya dia yang sudah mati lalu bangkit dan tidak mati lagi. Dia akan menyatakan hidup yang tidak dapat binasa, dan itulah hidup kekal, dan itulah keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, enggak. Keselamatan itu menyatu dalam hidup kekalnya Allah yang nampak di dalam diri Kristus. Kalau hanya sekedar masuk surga, semua agama mengatakan begitu. Kita selamat bukan sekedar masuk surga, tapi menyatu dengan Allah, menyatu dengan hidup kekalnya Allah, menyatu dalam kemuliaan Allah. Dan itu terjadi kalau ada seorang yang sudah mengalahkan kematian dan kita bisa menyatu dengan dia. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa oleh maut. Injil maksudnya Injil kebangkitan. Telah mematahkan maut. Dan setelah maut dipatahkan, apa yang terjadi? Teruskan. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mendatangkan hidup yang tak berkebinasaan. Oleh karena tidak ada juru selamat lain kecuali Yesus. Ini bukan kecap. Sebab ada buktinya. Dia bangkit dari mati dan disaksikan oleh murid-muridnya. Bukan dongeng. Ada saksinya kok. Nah, dengan bangkitnya dari mati, Yesus merupakan kandidat untuk jadi Mesias. Makanya setelah dia bangkit dari mati, diangkat ke surga. Dan setelah diangkat ke surga, dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Tolong bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan. Siapa yang memberikan? Bapaknya. Diberikan apa? Segala kuasa. Bukan hanya sekedar kuasa. Orang yang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang punya segala kuasa, namanya apa? Maha penguasa, maha Tuhan, Tuhan. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan, karena dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, karena dia beri segala kuasa itu. Dan karena dia punya kuasa bukan hanya di bumi, di surga dan di bumi, maka dia menjadi raja segala raja. Wahyu 19 ayat 16.
Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Raja, segala raja. Karena dia punya segala kuasa. Tuhan, segala Tuhan. Yang diringkas jadi Tuhan. Jadi Yesus disebut Tuhan artinya bukan otomatis Allah Yesus, bukan. Artinya Sang Maha Penguasa Yesus. Mesias yang telah dimuliakan. Disinilah kedudukannya sebagai raja. Dari sisi raja, Yesus memang Hamasiah. Karena dia telah diangkat jadi raja dan tidak bisa mati. Maka kerajaannya tidak ada yang menggantikan. Dia menjadi raja selamanya. Dari sisi ini dia memang Hamasiah yang dijanjikan Allah kepada Daud, akan ada anakmu yang akan kerajaannya akan ditegakkan selama-lamanya. Yang kedua, sebelum dia bangkit dan naik ke surga dan diberi segala kuasa di surga dan di bumi tadi, dia mengalami mati. Dengan mati disalib. Dan ternyata matinya dengan disalib itu adalah merupakan korban untuk menebus manusia. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia, Mesias, datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, berarti dia menjadi hamba. Dan hamba di sini terkait dengan hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan Yesaya di dalam Yesaya 53. Hamba yang akan ditusuk, hamba yang akan dipukul. Kita baca Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Itu berbicara tentang nubuat seseorang akan disalibkan sebagai hamba. Dan itu pula yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayatnya 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus disebut dalam rupa Allah karena dia adalah firman-Nya Allah. Firman itu adalah Allah. Maka dia disebut dalam rupa Allah karena dia aslinya adalah firman-Nya Allah. Terus? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Nah, ternyata dia punya kesetaraan dengan Allah dalam arti keilahian Yesus ya sama dengan keilahian Allah. Karena Allah cuma satu, hanya ada satu keilahian. Yang dimiliki oleh Bapa itu dimiliki oleh firman juga. Tidak ada dua Allah. Terus? Sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri bukan arti hilang keilahiannya. Keilahiannya tidak dinampakkan. Ya masih di situ. Tapi tidak dinampakkan. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Supaya nampak betul-betul manusia sebagai hamba tadi. Dan mengambil rupa seorang hamba. Terus
dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai hamba ini apa yang dilakukan? Teruskan. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, yaitu mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib Yesus itu apa? Sebagai hamba tadi. Dan tindakan apa yang dilakukan dalam mati salib itu? Tindakan taat. Padahal intinya dosa itu apa? Ketidaktaatan. Dengan firman Allah mengambil kemanusiaan kita yang sifatnya tidak taat pada Allah. Dan kemanusiaan itu digunakan untuk taat melalui penyaliban, maka ketidaktaatan dihancurkan kalah oleh ketaatan. Dengan demikian intinya dosa dikalahkan oleh kematian Yesus di atas salib, sehingga matinya di atas salib itu Yesus mengalahkan dosa. Berarti pada waktu Yesus disalib, dia itu adalah menjadi kurban bagi dosa. Dia menjadi anak domba Allah yang dikurbankan. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Juga dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah lagi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi waktu Yesus disalibkan itu, dia menggenapi semua sistem kurban dalam perjanjian lama. Semua anak domba Paskah, anak domba ini itu semua sekarang dilengkapi dalam Yesus. Makanya dia mengatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Oleh karena itu orang Kristen tidak perlu kurban-kurban lagi. Enggak setiap sahur harus beli sapi kita sembelih atau beli kambing seperti kita sembelih seperti orang-orang perjanjian lama, tidak. Sebab korban itu telah digenapi dalam Yesus. Waktu Yesus disalibkan. Kalau dalam perjanjian lama, korban binatang itu setelah disembelih dan dibakar oleh para imam di Bait Allah, abunya dibuang. Sehingga tahun depan beli lagi kambing, dibakar lagi. Jadi korbannya berulang-ulang. Tapi korban dalam Yesus tidak. Setelah dikorbankan dia salib, dikubur, pada hari ketiga bangkit. Korban ini menjadi korban kekal yang tidak diulang lagi karena tubuh ini bangkit lagi. Sehingga dengan demikian korbannya Kristus itu sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam Imamat 16 nanti dibaca di rumah, ada satu upacara namanya Hari Raya Pendamaian. Yang dalam bahasa Ibrani namanya Hari Raya Yom Kippur. Di mana di situ ada domba disembelih. Ada 2 domba. Yang satu domba dibuang ke padang belantara, namanya domba untuk Azazel. Yang satu domba untuk disembelih di depan Bait Allah. Darah dari domba ini dibawa oleh Imam Agung ke dalam Bait Allah. Lalu darahnya diusar-usarkan ke mezbah. Mezbah apa? Peti perjanjian.
tabut perjanjian. Setahun sekali bagi menyucikan orang Israel. Jadi tugasnya imam adalah membawa hasil korban. Yesus waktu mati disalib jadi korban. Korbannya hidup lagi, yaitu tubuhnya. Korban yang hidup ini dibawa kemana oleh Yesus? Naik ke surga. Betul? Karena dia naik ke surga dengan tubuh yang sama yang tadi jadi korban. Dengan Yesus yang sama membawa korban tubuhnya ke hadapan Allah, dia jadi imam. Sebab imam adalah yang membawa korban ke hadapan Allah di bait Allah. Dengan demikian Yesus menjadi imam yang tidak bisa mati lagi. Sebab dia jadi imam karena bangkitnya dan naiknya ke surga. Berarti Yesus adalah imam yang kekal sekaligus korban yang kekal. Jadi dari sisi ini, dari sisi imam, Yesus memang Ha-Masyiah. Dari sisi raja, dia memang Ha-Masyiah. Dia raja kekal, dia imam kekal. Lah nabinya gimana? Nabinya kita harus ingat bahwa ketika Maria melahirkan anak laki-laki ini, yang dilahirkan bukan hanya sekedar manusia biasa. Yang dilahirkan adalah firman yang menjadi manusia. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Seperti kata-kata saya bersama-sama dengan saya. Kalau firmannya Allah ya ada di dalam Allah, berarti tidak ada dua Allah. Allah dan firmannya adalah satu, sebab firmannya Allah ada di dalam Allah, bersama-sama Allah. Oleh karena itu sifatnya sama dengan Allah. Sifat apa? Ya sifat Allah. Ya seperti kata-kata saya ini kan satu dengan saya. Setelah itu keluar dan saudara dengar, sifat kata-kata itu sama dengan saya. Kalau saya rendah hati ya keluar dari kata-kata, kelihatan dari kata-kata saya. Kalau saya congkak ya kelihatan dari kata-kata saya. Kalau saya menyenangkan ya kelihatan dari kata-kata saya. Kalau saya membosankan ya terdengar dari kata-kata saya. Kalau saya bodoh ya kelihatan dari kata-kata saya. Kalau saya pintar juga kelihatan dari kata-kata saya. Kata-kata saya mencerminkan siapa saya. Kata-kata saya adalah saya. Makanya firman Allah adalah Allah. Dalam arti mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Dari mana dia berasal? Nah firman Allah ini yang digunakan Allah untuk menciptakan dunia. Dan firman Allah ini bukan hanya digunakan Allah untuk menciptakan, tapi disuruh turun masuk ke dalam perutnya Bunda Maria, mengambil ovum dalam Bunda Maria supaya dijadikan kemanusiaannya dan lahir menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jelas? Nah, sekarang berarti Yesus Kristus ini pribadi aslinya di dalam dirinya adalah firman Allah itu sendiri. Berbicara tentang nabi sekarang. Apakah nabi? Nabi adalah seseorang yang dipilih Allah dari antara umat Israel dan diberi firman untuk disampaikan kepada umatnya. Itu nabi.
Jadi nabi adalah orang yang menerima firman untuk disampaikan. Yesus, nabi, tapi bukan orang yang diberi firman. Tapi firman yang jadi orang. Nah, itu bedanya. Jadi kalau nabi-nabi biasa itu orang mendapat firman sedikit sana, sedikit sini, sedikit situ gitu. Kalau Yesus, ya firman itu seutuhnya menjadi orang. Oleh karena itu kalau dia disebut nabi, dia adalah nabinya para nabi. Dia adalah tunggul dari segala nabi. Berarti dia nabi terakhir. Karena kenabiannya tidak bisa hilang, tidak bisa digantikan. Sebab dia hidup terus karena sudah bangkit. Jadi dia adalah nabi yang kekal. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Setelah pada zaman dahulu, zamannya nenek moyang bangsa Israel, Allah beberapa kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Ya kan? Kan bicaranya bukan satu kali aja pada satu nabi itu, enggak. Kepada Adam dia berbicara, kepada Nuh dia berbicara, kepada Abraham dia berbicara, kepada Ishak dia berbicara, kepada Yakub dia berbicara, kepada Daud dia berbicara, kepada Yesaya dia berbicara, kepada Yeremia dia berbicara. Berarti Allah berbicara berulang kali. Dan dalam berbagai cara. Kepada Adam dengan menunjukkan suara seperti orang berjalan di taman. Kepada Nuh berbicara, memberitahu itu ada pelangi di atas. Kalau ada pelangi itu aku tidak akan menjatuhkan banjir bandang lagi. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub berbicara, engkau akan menjadi berkat, keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh manusia. Dan kepada Musa paling banyak dia berbicara, dituliskan dalam kitab Taurat, dalam penampakan, dalam mukjizat, jadi pelbagai cara. Setelah pada zaman dahulu Allah berbicara berulang kali dalam pelbagai cara kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Itu zaman dulu. Teruskan ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Berarti nama masa nabi sudah selesai zaman akhir itu. Sekarang Allah tidak lagi berbicara melalui nabi. Allah berbicara melalui anaknya, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi kalau gitu nabi terakhir siapa? Ya anaknya ini. Jelas? Jadi dengan kedatangan Yesus, masa kenabian sudah selesai. Masa kenabian tidak dibutuhkan lagi, sebab dia firman Allah yang telah menjadi manusia, yang menyatakan Allah dan tidak mati lagi. Maka tidak ada nabi lagi sesudah Yesus. Sebab pada akhir zaman Allah berbicara melalui anaknya ini. Jadi kalau Yesus disebut nabi boleh, tapi nabi puncak, wahyu pamungkas,
yang tidak ada lagi sesudahnya. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah itu, hukum Taurat dan para nabi, berarti segala sistem kenabian berlangsung sampai kapan? Sampai Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dalam sistem perjanjian lama. Sudah Yesus datang bukan nabi lagi, tapi Kristus, Al-Masih, nabi, imam, dan raja yang kekal sekaligus. Ya, berarti tidak ada yang dapat mengungguli lagi. Dialah nabinya yang kekal, dialah rajanya yang kekal, dialah imamnya yang kekal, dan korban yang kekal. Memang sesudah Yesus ada orang ngaku-ngaku jadi meterai segala nabi. Namanya Mani. Mendirikan agama pada abad keempat namanya agama Manicheanisme. Di mana Santo Agustinus menjadi pengikutnya sebelum jadi Kristen. Manicheanisme itu mengaku dirinya sebagai meterai segala nabi. Artinya, kenabian berakhir pada dirinya, dia nabi terakhir. Tapi terlambat. Siapapun yang mengatakan meterai segala nabi, terlambat. Sebab meterai itu sudah diberikan Yesus sebelumnya. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dia sudah dimeteraikan, habis. Surahnya sudah selesai, tidak ada sesudah itu. Dialah meterai segala kenabian, dialah meterai segala nubuat, dia meterai segala pewahyuan. Sebab meterainya sudah diberikan pada dia. Jadi kita boleh menyebut Yesus nabi, tapi ingat, bukan nabi yang berdiri sendiri. Nabi yang kekal, yang sekaligus raja kekal, yang sekaligus imam yang kekal. Oleh karena itu berdasarkan Alkitab, sesudah Yesus datang, kita tidak menanti nabi siapapun. Oh, firman itu sudah turun jadi manusia kok lengkap di dalam dirinya. Siapa lagi yang kita nanti-nantikan? Tidak ada. Dialah nabi terakhir, dialah wahyu pamungkas. Seperti halnya Mani, seperti halnya Joseph Smith, nabinya orang Mormon, yang juga ngaku nabi terakhir. Tapi terlambat semua. Dan Yesus mengatakan sesudah dia tidak ada nabi. Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah itu kan, jadi kata Yesus sesudah dia kalau ada orang ngaku-ngaku nabi, itu nabi palsu. Ini Yesus yang ngomong, bukan saya. Entah itu namanya Joseph Smith, itu entah namanya Mani, entah itu namanya siapa, Paimin atau Paimun.
yang ngaku nabi itu nabi palsu, sebab tidak nabi sesudah Yesus. Yesus adalah nabi terakhir, Yesus adalah wahyu pamungkas, karena dia kekal. Kenabiannya kekal, kerajaannya kekal, keimamannya kekal, sebab dia adalah Masihiyah. Sebab dia adalah Sang Kristus. Sebab dia adalah the Messiah. And no other prophets after him. Dan tidak ada nabi sesudah dia. Amin, saudara-saudara. Makanya jangan mudah digoyahkan. Jangan mudah digoyahkan. Kalau ada nanti ada orang ngaku tiba-tiba saya ini Yesus yang kedua, Mesias yang kedua, ya katakan, kalau orang Jawa mengatakan Belgedes. Sebab nabi pamungkas itu Yesus, dan dia yang telah dimeteraikan oleh Allah. Ya kan? Kalau surat sudah dimeteraikan bisa ditambah enggak? Ya enggak. Kalau dia sudah dimeteraikan, kenabiannya sudah dimeteraikan, enggak ada lagi sesudah dia. Itulah sebabnya saya tadi ngomong-ngomong di sana, di kamar sana. Khotbah itu hanya jangan untuk cari berkat saja. Khotbah itu jangan isinya hanya apa itu namanya? Motivasi saja. Kalau itu sudah cukup serahkan kepada Pak Mario Teguh sana. Kalau isinya khotbahnya untuk motivasi, udah serahkan Pak Mario Teguh, sudah pinter dia untuk memberi motivasi. Mimbar bukan untuk itu, mimbar untuk memberitakan Injil. Mimbar untuk memberitakan Yesus. Yang benar. Jangan hanya Yesus labelnya saja. Sebab kalau ada labelnya, hanya labelnya, di Brasil sana ada banyak Yesus. Pemain sepak bola di Filipina juga banyak Yesus. Bukan Yesus itu yang kita maksud. Yesusnya Alkitab. Yesusnya yang dipelihara gereja sejak zaman awal sampai sekarang. Bukan Yesus pendapatmu atau pendapatku. Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Mengapa? Sebab kalau salah kita Yesusnya, salah kita menujunya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kiranya kita dapat diselamatkan. Nah, di bawah kolong lain ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka Yesusnya jangan salah. Yesusnya jangan asal Yesus, enggak. Harus Yesus yang benar. Yesus sebagaimana yang dia kehendaki dijawab oleh muridnya. Siapa dia? Bukan Yesus menurut teori kita. Di TikTok ini sekarang ada banyak orang membuat teori macam-macam tentang Yesus. Hati-hati. Ada yang merendahkan Yesus, ada yang tidak mengakui keilahiannya, ada yang macam-macam. Hati-hati. Belajarlah Yesus yang benar. Yesus sebagaimana yang diberitakan oleh para rasulnya. Bukan pendapat pendeta ini atau pendeta itu, Romo ini atau Romo itu, bukan. Bagaimana ajaran para rasul yang dulu diberikan dan tetap dipelihara sepanjang sejarah gereja, yang terutama dalam gereja ortodoks melewati sejarah itu dan memelihara iman itu tak berubah sampai sekarang. Yesus ini yang kita cari. Ajaran ini yang kita cari.
Jangan hanya untuk memuaskan gatalnya telinga. Jangan hanya untuk memuaskan karena orang itu pandai ngomong. Pandai mengacung-acung Alkitab. Masalahnya bukan Alkitabnya, tafsirnya. Alkitab kan benda mati. Ditafsirkan macam-macam, ya dia bisa protes. Jangan, bukan itu yang aku maksudkan. Tidak bisa. Perlu yang ada yang menjelaskan Alkitab, itulah para bapak gereja. Mulailah kenali siapa bapak gereja itu. Kenali siapa itu Irenaeus itu. Kenali siapa Yohanes Chrysostomus itu. Kenali siapa Basilius Agung itu. Mereka adalah murid para rasul yang melanjutkan ajaran-ajaran itu. Kita kenalnya hanya pengkhotbah modern yang sering ngawur ajarannya. Tapi kita tidak mengenal bapak-bapak rohani kita dulu. Kita tidak mengenal siapa Kiprianus. Kita tidak mengenal siapa Basilius Agung. Kita tidak mengenal siapa Yohanes Gregorius dari Nisa. Kita tidak mengenal Gregorius dari Nazianzus. Padahal itu bapak-bapak yang melanjutkan ajaran para rasul. Harus berubah pandangan kita tentang kekristenan. Kekristenan bukan baru muncul abad ke-16. Kekristenan muncul sejak abad pertama. Cari sejarahnya sampai abad pertama. Jangan cukup pada masa reformasi saja. Reformasi baru muncul 1517. Kekristenan muncul abad 1. Nama Kristen itu tidak sama dengan Protestan. Sebab Kristen itu nama gereja di Antioquia abad pertama. Waktu itu Protestan tidak ada. Nah, carilah Kristen yang itu. Yang diberi namanya di mana? Di Antioquia. Kalau enggak, saudara akan dibingungkan dengan macam-macam pendapat, macam-macam ide tentang Yesus. Nah, sekarang sampai berani orang mengatakan Romo Daniel itu bukan Kristen katanya. Hanya tidak cocok dengan tafsiran dia. Ya. Ada yang mengatakan Tritunggal itu bidah ya karena dia mengikuti paham oneness. Padahal ajaran Tritunggal itu ajaran dari awal gereja. Yang muncul baru adalah ajaran-ajaran yang baru ini. Tapi mereka terlalu berani sekarang untuk mengatakan Tritunggal yang memang ajaran gereja, ajaran kitab suci, ajaran para bapak gereja, ajaran para rasul, mereka bilang bidat. Ya ini namanya maling teriak maling. Nah itulah makanya perlu kita bukan hanya mendengar khotbah-khotbah yang bersifat motivasional, tapi khotbah yang doktrinal. Yang mengajar saudara untuk tahu siapa Yesus, apa Tritunggal, siapa Roh Kudus, apa keselamatan, apa sakramen, apa gereja, dan semuanya, dan semuanya, dan semuanya ini. Tanpa itu, saudara bingung. Tanpa landasan itu, saudara bingung. Terutama kalau saudara dari agama lain, datang ke Kristenan, dan kita jumpanya Kristenan yang hanya isinya motivasi itu, saudara tetap bingung. Sebab saudara tidak tahu kalau gitu ajarannya Kristen itu yang gimana. Nah itulah sebabnya mengapa setiap kali saya khotbah, saya ajak saudara untuk mengerti landasan kekristenan. Hari ini untuk mengerti Yesus itu siapa sebagai nabi. Yesus itu nabi, ya. Kalau begitu bukan Tuhan, enggak, dia Tuhan. Karena tidak ada nabi yang kekal itu hanya Tuhan. Nah, dia nabi tapi kekal, berarti dia nabi dan Tuhan sekaligus, gitu loh. Nah, orang-orang mengatakan itu, oh kalau dia nabi bukan Tuhan, ya itu dari cara pikirmu. Kalau kami enggak, datanya enggak gitu. Yesus memang nabi, tapi bukan orang yang menerima firman,
Tapi firman itu yang jadi orang, padahal firman itu adalah Allah. Berarti dia adalah nabi dan Allah sekaligus. Dia nabi dan Tuhan sekaligus. Dia nabi dan raja sekaligus. Dia nabi dan imam sekaligus. Sebab dia adalah Kristus. Ya saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dan semoga ini menolong saudara untuk makin kokoh dalam iman dan tidak mudah digoyangkan oleh apapun. Hanya ada satu kebenaran yang membawa keselamatan. Dan kebenaran itu bukan apa, tapi siapa. Namanya Yesus. Hanya ada satu keselamatan, itu pun bukan apa, tapi siapa. Dan keselamatan itu namanya Yesus. Kenalilah Yesus sebaik-baiknya, kenalilah Yesus sebenar-benarnya. Jangan mau disesatkan, jangan mau dibelokkan. Tuhan memberkati, shalom.